لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa muslimin muslimat, Duyufur Rahman rahimakumullah. Selamat berjumpa dengan saya pada pengantar manasik haji dan umroh mandiri bagian 16, yang akan menerangkan tentang persiapan berangkat ke Arafah untuk mengerjakan wukuf. Seperti biasa, saya harapkan para pemirsa untuk membuka buku panduan ibadah umroh atau buku panduan ibadah haji dan umroh jika ada, guna memudahkan menyimak apa yang saya terangkan berkaitan dengan apa saja persiapan yang dilakukan sebelum berangkat menuju Arafah untuk mengerjakan wukuf. Persiapan sebelum berangkat ke Arafah. 1. Pada tanggal 8 Zulhijjah, di Pondokan, sebelum berangkat ke Arafah, masukkan barang bawaan secukupnya ke dalam tas ransel bertuliskan Armusna. Tas ransel ini khusus digunakan saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tas ransel Armusna untuk membawa kebutuhan pribadi seperti air minum, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya, baik berupa pakaian, sarung, baju, dan celana, buku panduan doa, sajadah, peralatan mandi, untuk dipergunakan selama 2 atau 4 hari selama di Mina. Ini bagi yang tidak termasuk program tanazul. Hal ini akan diterangkan sehubungan dengan jemaah mabit di Mina. 2. Pada tanggal 8 Zulhijjah, di Pondokan, sebelum berangkat ke Arafah, lakukan mandi sunat ihram, adapun niat mandinya. Nawaitu ghusla li ihrami sunnatalillahi ta'ala, atau cukup di dalam hati mengucapkan saya niat mandi ihram sunnah karena Allah Ta'ala. 3. Setelah mandi sunat ihram, mengambil air wudhu, atau sebaliknya, boleh berpakaian ihram dahulu, kemudian berwudhu. 4. Melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat. Lafadz niatnya. Usolli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala, atau cukup di dalam hati mengucap aku sholat sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama. Sesudah membaca suratul Fatihah, baca suratul Kafirun. Di rakaat kedua, sesudah membaca suratul Fatihah, baca suratul Ikhlas. Lima. Sesudah melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat, kemudian berniat ihram haji, lafadz niatnya. Labbaik Allahumma hajja, atau cukup di dalam hati mengucapkan aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau dengan lafadz niat berikut ini. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau cukup di dalam hati mengucap aku niat haji dengan berikhram karena Allah Ta'ala. Perlu diperhatikan, bagi jemaah haji lansia, berisiko tinggi atau risti, ataupun lemah, yang khawatir akan terhalang masyakoh atau kesulitan, seperti sakit, halangan lainnya saat melaksanakan haji atau umroh, disarankan berniat ihram istirot atau bersyarat. Inilah lafadz niat ihram haji lansia istirot. Labbaik Allahumma hajja, fa in habasani habisunillahumma famahilli haitsu habasani. Atau cukup di dalam hati mengucapkan aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu ya Allah, maka aku bertahallul di tempat aku terhalang itu. Bagi jemaah haji yang berihram istirot, dan tidak dapat menyelesaikan manasik haji, maka tidak wajib membayar hadyu dan tidak wajib qodho. Apabila jemaah haji sudah berniat ihram haji, juga jemaah yang berniat ihram haji istirot sebagaimana tersebut di atas, maka sejak sesudah berniat itu berlakulah semua larangan ihram bagi mereka, hingga setelah melaksanakan Jumratul Aqobah serta bertahalul di Mina barulah semua larangan bagi orang berihram tidak diberlakukan lagi, terkecuali satu larangan yang tidak boleh dilanggar, yaitu jima, atau melakukan hubungan suami istri sebelum melaksanakan tawaf ifadah.
Jika hubungan intim dilakukan sebelum tawaf ifadah, maka haji yang sedang dilakukan akan menjadi tidak sah atau batal. Hubungan suami istri baru dibolehkan setelah tahallul tsani, yaitu setelah melontar jumroh akobah, memotong rambut, dan melaksanakan tawaf ifadah serta sa'i. Jika berhubungan intim terjadi setelah tahallul awal tetapi sebelum tahallul tsani, maka wajib dikenakan dam berupa seekor unta. Intinya, melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal atau tahallul tsani dalam ibadah haji adalah haram dan menyebabkan hajinya batal. Jamaah haji yang melakukan ini harus mengulang haji di tahun berikutnya secara terpisah, dan wajib membayar dam, berupa 1 ekor unta. 6. Boleh sesudah berniat ihram haji sebagaimana tersebut di atas, membaca doa. Allahumma uharrimu sya'ri wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in haramtahu 'alal muhrimi abtaghi bidzalika wajhakal karima ya rabbal alamin. Arafah Smart Card. Sebelum ibadah haji tahun 2025, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan Smart Card sebagai akses mengikuti rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Jika Smart Card ini tetap diberlakukan, maka, pertama, scan barcode, Smart Card bisa dipindai untuk mengetahui data jemaah haji. Kedua, simpan Smart Card dengan aman. Jangan sampai hilang. Segera laporkan kepada petugas jika Smart Card hilang. Prosedur penggunaan Smart Card saat pemberangkatan ke Arafah. 1. Bus akan datang ke pondokan atau hotel jemaah bersama petugas yang membawa alat scan barcode. 2. Jemaah bersiap di lobi hotel sesuai dengan jadwal keberangkatan ke Arafah yang telah disusun. 3. Petugas melakukan scan barcode pada Smart Card jemaah sehingga namanya muncul dalam manifest. 4. Jemaah yang sudah di-scan barcode dipersilahkan menaiki bus. 5. Jika sudah penuh, manifest akan ditutup dan pintu bus akan disegel. 6. Bus berangkat menuju Arafah. Pintu bus baru akan dibuka setelah sampai di depan pintu masuk setiap maktab. 7. Dilarang membuka pintu segel, kecuali setelah sampai maktab di Arafah. 8. Jika kedapatan segel robek atau rusak, jemaah dalam bus tidak boleh masuk ke Arafah. 9. Dalam perjalanan dari Makkah ke Arafah, akan ada pemeriksaan atau checkpoint oleh pihak keamanan umum. Perlu diperhatikan jemaah. 1. Untuk dapat mengikuti seluruh prosedur penggunaan Smart Card. 2. Untuk mengurangi kepadatan dalam bus, jemaah dihimbau agar tidak membawa kursi roda, karena sudah disiapkan 10 kursi roda pada pintu maktab Arafah dan Mina untuk mobilisasi jemaah. 3. Pemberangkatan jemaah dari hotel ke Arafah terbagi dalam 3 trip. Setiap trip, disiapkan 21 bus untuk masing-masing maktab. Trip 1, jam 6 sampai dengan pukul 10 waktu Arab Saudi. Trip 2, jam 10 sampai dengan pukul 15.30 waktu Arab Saudi. Trip 3, jam 15.30 sampai dengan pukul 20 waktu Arab Saudi. 4. Jemaah yang terkendala proses scan barcode akan diberangkatkan pada rombongan berikutnya. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada pengantar manasik haji dan umroh mandiri bagian 16. Sampai jumpa lagi di pertemuan akan datang yang akan menerangkan tentang Armusna, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina. Silahkan like dan komen. Jika ingin berlangganan untuk channel kami, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda dapat menerima notifikasi konten baru dari kami. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.